Turn the engine off, Kate. Raymond, lover use of Kate! Loves the sea. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington yang sedang meminum kopinya, serta meminta kepada salah satu petugas valet untuk meminta mobilnya agar ia tak terlambat. Kemudian Reddington berhasil menipu seorang petugas serta pria bermobil mewah yang hendak menggunakan jasa valet. Setelah berhasil mencuri mobil mewah tersebut, Reddington tiba-tiba mendapatkan kejaran dari polisi setempat atas mobil yang baru saja ia curi. Pada saat pengejarannya, Reddington menelpon Kin dan bertanya terkait kabarnya. Kin mengkhawatirkan hal itu. Ia bertanya apakah Reddington sedang tidak baik-baik saja. Reddington menjelaskan mengapa Kin tak menghampiri tempat barunya dan memberitahunya bahwa ia harus menutup teleponnya. Dan inilah Smoky Putnam, blacklister nomor 30 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Sin bergerak kepada Reddington yang sedang akan menjual mobil curiannya agar ia bisa melunasi hutangnya. Di lokasi hitam, di elevator, ketika Samar dan Aram sedang bercumbu, Aram tiba-tiba memberhentikan ciuman mereka karena mereka telah menyepakati bahwa mereka harus berusaha profesional di tempat mereka bekerja. Lalu mereka bertemu dengan Ressler dan Cooper yang menjelaskan jika Direktur FBI baru saja sedang mengambil sumpah pada hari ini dan perintah pertamanya adalah mengevaluasi semua operasi khusus di biro. Cooper khawatir karena mungkin saja mereka akan mengalami masalah persepsi, yaitu ada sebuah tes DNA yang menyebutkan jika Reddington adalah ayah kandung dari agen Kin. Sementara itu Reddington akhirnya dihampiri oleh Kin di tempat barunya. Lalu Kin bertanya mengapa Reddington malah bermalas-malasan, bukannya ia merangkak kembali menuju puncaknya. Lalu Kin diperintah oleh Cooper untuk bertanya apakah Reddington akan memberikan kasus terbaru pada mereka. Kin juga menjelaskan jika Reddington adalah ayahnya dan juga intelijennya, serta siapapun ayahnya takkan mengubah siapa dirinya. Lalu Reddington menghampiri pemburu hadiah dan meminta sebuah nama buronan. Meskipun sedikit menyakitkan bahwa dirinya harus memburu sesama kaumnya, yaitu sesama buronan. Orang itu lalu memberikan sebuah nama, yaitu Smoky Putnam, yang dicari karena menggelapkan lebih dari $2 juta dari Davis dan Fox Entertainment yang merupakan perusahaan karnaval. Smoky menghilang 2 hari yang lalu sebelum persidangannya, dan orang itu menegaskan bahwa dirinya akan kehilangan $80.000 atas jaminan tunainya. Lalu Reddington meminta $40.000 jika ia berhasil membawa Smoky ke pengadilan secara tepat waktu. Di saat Reddington menelpon Dembe, ia mendapatkan kabar bahwa koper yang telah ia lacak tak dapat ditemukan dan tak ada rekaman tentang siapa yang mengambil koper tersebut. Di lokasi hitam, Aram bertanya kepada Cooper apakah dirinya telah memberitahu direktur baru tentang hubungan antara Kin dengan Reddington. Lalu Ressler menghampiri mereka untuk memberikan kabar bahwa Laurel Hitchin ditemukan tewas dan sedang diperiksa oleh tim medis. Lantas Cooper meminta kepada Ressler untuk segera mendatangi TKP tempat di mana Laurel tewas. Setelah Reddington dan Kin tiba di tempat karnaval, mereka lalu menghampiri 2 pria yang sedang bersantai. Reddington meminta kepada mereka untuk memberitahukan terkait di mana keberadaan dari Smoky atau Joe Putnam berada. Meskipun sempat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tersebut, akhirnya salah satu pria itu memberitahu bahwa Joe sedang menangani pembukuannya. Di saat Kin melihat-lihat foto dari Joe, ia melihat foto Joe bersama seorang wanita yang berinisialkan TL. Reddington lalu meminta kepada mereka untuk memberitahu siapa itu TL. Dan salah satu pria yang ketakutan akhirnya memberitahu bahwa TL itu adalah Tammy Lynn. Di satu sisi, setelah Ressler dan Samar tiba di TKP, ia bertanya kepada agen FBI apakah mereka menemukan petunjuk. Agen FBI itu menjelaskan bahwa mereka mungkin saja bisa mendapatkan petunjuk dari kamera pengamanan Laurel.
Lalu Reddington menghampiri Tammy. Ia menipunya dan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah saudara Joe yang ingin mencari Joe agar warisan keluarga mereka tak disita oleh negara. Di saat Kin melihat-lihat, ia mendapatkan cerutu yang baru saja Joe hisap. Lalu Reddington mulai meminta kepada Joe untuk keluar dengan cara menembak atap sehingga menyebabkan Joe panik dan terjatuh dari atapnya. Setelah Joe berhasil tertangkap, ia langsung memohon kepada mereka untuk tak membawanya, dan apabila mereka melakukan hal itu, maka Joe akan memberitahukan tempat di mana dirinya menyembunyikan uang miliknya. Lalu mereka dihadang dan dijebak oleh sebuah tim yang diduga adalah Marshall. Di saat Kin menghampiri mereka, Reddington menyadari jika mereka sebenarnya bukanlah Marshall, sehingga menyebabkan mereka mengalami sedikit adu tembak. Lalu Joe menjelaskan bahwa mereka menggunakan anggota Skinhead yang merupakan kartel narkoba terbesar yang mencuri laba melalui Davis dan Fox Entertainment. Lalu Joe menawarkan apabila mereka melepaskan dirinya, maka ia akan memberikan cek sebesar $40.000 karena dirinya takut kartel tersebut akan membunuhnya dalam penjara. Reddington, Kin, dan Joe akhirnya menghampiri rumah makan di tengah perjalanan mereka. Di sana Reddington mendapat telepon dari atasannya yang memberitahu lokasi keberadaan Smokey sekarang serta akan segera mengantarkannya pada atasannya. Tanpa ia sadari, percakapan mereka telah disadap oleh salah satu anggota dari Skinhead. Di lokasi hitam, Cooper bertanya apakah kematian Laurel merupakan suatu kebetulan karena beberapa pekan sebelum Laurel tewas, Ressler sempat membunuh pengawalnya dan menuduh Laurel karena pembunuhan. Ketika Reddington dan Kin di stasiun kereta, mereka mengalami keterlambatan kereta yang akan mereka gunakan. Lalu Reddington mulai mencari solusi dengan cara kembali mencuri mobil dan meninggalkan Kin serta Joe. Joe meminta izin kepada Kin agar ia bisa pergi ke toilet. Dan Kin ternyata mengikuti kemauan Joe serta mengikutinya. Tetapi di saat Kin sedang menunggu di luar, ternyata ia tertipu oleh Joe yang mencuri pakaian salah satu pria yang berada di dalam toilet. Joe yang berhasil kabur mengenakan pakaian curiannya akhirnya dikejar oleh Kin. Namun belum sempat terkejar, Joe ternyata telah diculik kembali oleh salah satu anggota Skinhead. Lalu Kin menelpon Aram untuk meminta bantuan agar ia bisa mengetahui kemana Skinhead membawa Joe berada. Tetapi Aram menjelaskan bahwa foto anggota Skinhead yang ia kirim adalah Odie Neyland yang memiliki ikatan dengan Roman LeMarx yang memimpin kelompok neo-Nazi. Lantas Reddington dan Kin mulai menghampiri tempat di mana Joe berada. Di sana Reddington mulai menegosiasi dengan LeMarx dan meminta kepada LeMarx untuk memberikan Joe, serta Reddington akan memberikan uang yang Joe curi. Kin mengancam LeMarx untuk tak mengambil uang itu dan segera pergi, tetapi LeMarx tetap mengikuti Reddington dan mulai pergi dengan uang yang ia berikan. Lantas Kin dan Reddington akhirnya berhasil membawa kembali Joe kepada pengadilan. Sementara LeMarx membagikan ceritanya mengapa ia menggelapkan uang tersebut. Karena 4 tahun yang lalu dirinya pernah melakukan judi dengan anak buah LeMarx. Di sana ia kalah besar malam itu yang menyebabkan dirinya harus menjadi bawahan LeMarx serta Jola yang harus membantu LeMarx mencuci uangnya dengan cara memasukkan uang pada perusahaan karnaval. Tetapi Joe lebih memilih untuk menggelapkan uang LeMarx agar dirinya bisa terlepas darinya. Itu semua merupakan tindakan yang turun-temurun karena ayah Joe merupakan seorang penjudi juga. Joe menyebut itu semua adalah kutukan keluarga yang tak bisa ia hindari. Kin ternyata merasakan hal yang sama dengan apa yang Joe ucapkan karena dirinya yang tak mampu menembak LeMarx yang pergi dengan uangnya. Sebelum Reddington menyerahkan Joe ke pengadilan, Joe meminta suatu permintaan agar ia bisa menghubungi Tammy untuk mengucapkan selamat tinggal. Lantas Reddington memperbolehkan hal itu dan memberikan ponselnya. Tetapi Joe ternyata mencoba kembali melarikan diri dengan memberitahu bahwa dalam bangunan tempat di mana ia akan diadili terletak sebuah bom. Beruntungnya Kin berhasil mengejarnya dan mulai kembali menahan Joe. Kembali ke lokasi hitam, Kin mulai menjelaskan kepada Cooper bahwa Reddington mengadili pekerjaan karnaval untuk mencari nafkah. Dan Cooper meminta maaf karena dirinya membuat suatu pergerakan besar dengan memberitahu hubungan Kin dengan Reddington yang menyebabkan Kin akan mendapatkan pengawasan serta kecurigaan atas kesetiaannya. Lalu Kin menghampiri Reddington dan memberitahu bahwa mantan rekan Joe yang bernama Hawkins sedang dibawa menuju pengadilan untuk bersaksi melawan Joe sendiri. Tak lama saat Kin membicarakan hal tersebut, mereka tiba-tiba dihampiri oleh Morgan dan Chucks yang membawa truk tahanan.
Reddington lalu memberikan upah untuk Morgan atas Hawkins yang berhasil ia bawa. Kemudian Reddington memberi informasi kepada Hawkins bahwa ia bisa membebaskannya. Sementara itu di pengadilan karena tak datangnya saksi yaitu Hawkins, Joe pun akhirnya dibebaskan atas dakwaannya. Lalu Kin bertanya-tanya akan rencana Reddington. Reddington harus memasukkan Joe ke pengadilan agar Hawkins dapat keluar dari penjara. Semuanya ini untuk mendapatkan sang akuntan, yaitu Hawkins. Di lokasi hitam, di saat Ara memberitahukan kepada Cooper bahwa dirinya dan Summer menjalani hubungan, mereka dihampiri oleh Summer dan Ressler dan menjelaskan bahwa investigasi pada Laurel telah terungkap. Laurel meninggal karena kecelakaan semata yang membuat kasus itu dengan terpaksa harus ditutup. Di satu sisi, Reddington dan Kin membuat Joe serta Hawkins untuk bertemu kembali. Mereka sempat mengalami cekcok. Reddington menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka berdua bebas karena dirinya. Dan Reddington menjelaskan mereka berdua bisa bekerja untuk membangun kerajaan Reddington. Yang dimana pencucian uang itu dilakukan oleh Hawkins. Dan Joe paham tentang logistik serta taktik. Serta Reddington menawarkan apabila mereka sepakat untuk bergabung, maka mereka akan berpetualang dalam kerajaannya. Sementara itu, Ressler menghampiri Henry yang memberitahunya bahwa laporan telah keluar serta forensik mengatakan jika kematian itu adalah suatu kecelakaan. Henry memeriksa sidik jari dari Ressler dan mendapatkan bahwa Ressler bukanlah Tuan Sturgeons. Dan Henry meminta kepada Ressler agar membantunya dalam waktu dekat. Scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Kin yang memberitahu Reddington bahwa Cooper sedang mengincar Marks dan krunya. Dan Dembe menghampiri mereka serta Kin mulai mengambilkan minuman untuk Dembe. Reddington bertanya kepada Dembe apakah ia menemukan koper tersebut, tetapi Dembe belum berhasil mendapatkannya. Di saat Kin mengambilkan minuman untuk Dembe, ia mendapatkan di rumah tersebut ada Tom dan mulai memberikan pelukan hangat baginya. Lalu Tom ingin memberikan berita kepada Kin, serta Kin juga ingin melakukan hal yang serupa. Namun belum sempat Tom memberikan kabar, Kin memberitahunya terlebih dahulu bahwa Reddington sebenarnya adalah ayah kandungnya. Setelah mengetahui informasi tersebut, Tom tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk memberitahu Kin bahwa dirinya hanya ingin menyampaikan jika ia sangat mencintai Kin dan takkan lagi meninggalkannya. Episode 2 di season 5, scene dibuka dengan New York. Di sana terdapat seorang pria bernama Grayson Blaze yang akan mencuri permata spektakuler. Setelah permata berhasil didapat, ia langsung menghadiri pameran dan di sana dirinya menjadi salah satu pembawa acara yang akan menunjukkan permata tersebut untuk dipamerkan. Dan inilah Grayson Blaze, blacklister nomor 37 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Kin dan Tom yang sedang bergairah untuk bercumbu. Sebelum mereka melakukan hubungan badan, Tom memberitahu kepada Kin bahwa mereka mungkin harus menikah. Dan Kin mengiyakan hal itu. Kemudian ia mengatakan bahwa sebelum mereka menikah, alangkah lebih baiknya mereka bercinta terlebih dahulu. Di lokasi hitam, Kin meminta maaf kepada Cooper karena dirinya terlambat. Lalu Cooper mengajak kepada Kin untuk segera bertemu dengan Reddington. Sementara itu, Reddington dan Miron dihampiri oleh Kin serta Cooper. Lantas Reddington langsung memberikan sebuah nama tanpa basa-basi, yaitu Grayson Blaze. Reddington menjelaskan, Grayson Blaze merupakan seorang pencuri karya seni dan pencuri sensasi. Semalam di New York, sebuah permata baru saja berhasil dicuri olehnya. Reddington memberitahu bahwa cara mendekati Blaze adalah dengan cara menghadiri acara lelang di Zagreb 36 jam dari sekarang. Reddington menjelaskan bahwa dirinya memberitahu Blaze bukan untuk mereka tangkap, melainkan untuk membantu Reddington agar berbisnis dengannya. Kembali ke lokasi hitam, Ara mulai menjelaskan bahwa acara lelang itu diadakan oleh Jurek dan Bauer yang menjadi tuan rumah acara di Zagreb. Karena acara itu dihadiri oleh orang-orang kaya, maka keamanan akan segera diperketat. Tetapi untungnya perusahaan menggunakan sistem komputer untuk mencatat daftar tamu. Samar akhirnya menyamar menjadi Yasmin Saidi yang mulai menghampiri acara itu dan membuat pingsan satu penjaga. Sementara Reddington, Kin dan Ressler mulai menyembunyikan penjaga itu dan masuk menyelinap ke dalam acara. Di satu sisi, Tom menghampiri seorang dokter untuk meminta bantuannya karena Tuan Kaplan telah tewas, maka dari itu Kin agar segera bisa menemukan wasiat kerangkanya.
Tetapi dokter menolak membantu karena terakhir kali dirinya membantu, Reddington hampir membunuhnya. Sementara itu Reddington akhirnya mendapatkan perhatian dari Grayson dan Grayson mulai menghampirinya serta membicarakan mengenai rumor bahwa rekan wanita Reddington berusaha untuk menjatuhkannya. Tetapi Reddington mendengar juga rumor bahwa Grayson saat ini berencana untuk mengosongkan jalur laut di Laut Eiga. Di sisi Dembe terdapat seseorang yang mencari Denison. Dembe mulai memberikan masalah kepadanya dan mengatakan bahwa ia mempelajari teknik dari FBI, yaitu jika ia ingin mendapatkan informasi maka dirinya harus bisa membuat kedekatan dengan orang yang akan ia tanyai. Reddington meminta kepada Grayson untuk pergi makan malam dengannya agar ia bisa membicarakan bisnis mereka berdua. Namun nampaknya Grayson menolak karena hari sudah terlalu larut malam. Tetapi Reddington memancing Grayson agar datang ke rumahnya yang akan mengadakan pesta di Danau Como karena di rumah itu terdapat lukisan Rembrandt yang telah hilang selama 30 tahun. Di lokasi hitam, Cooper mendapat telepon dari Reddington yang memintanya untuk mengadakan pesta agar Reddington bisa meminjam sebuah rumah. Lalu Reddington menjelaskan jika Blaze akan datang untuk lukisan yang 30 tahun telah hilang karena Blaze merupakan kolektor seni dan Reddington meminta kepada Cooper serta anggota FBI untuk mencuri lukisan Rembrandt yang sekarang berada di Paris. Di Paris, terdapat wrestler yang juga sedang memantau Samar dari sebuah van. Setelah berhasil memasuki rumah wanita tua itu, Samar ternyata tak menemukan apa yang ia cari. Dan wanita tua itu kembali ke rumahnya, hingga akhirnya memergoki Samar yang berada di rumah miliknya. Di Danau Como, Reddington mulai menegosiasi peminjaman rumah dengan seorang pria tua yang akhirnya terbujuk. Karena pria tua itu diizinkan bermain piano di pesta yang akan datang. Ketika Samar dan wrestler menginterogasi wanita tua pemegang lukisan itu, ia mendapat kabar bahwa lukisan itu ternyata telah dijual kembali oleh wanita tua dan wrestler memberitahukan akan hal itu. Lalu Reddington menghampiri Dale yang merupakan seorang penduplikat karya seni. Ia meminta kepada Dale untuk membuatkan karya Rembrandt yang telah tak diketahui sekarang lokasinya di mana. Dale mengiyakan hal tersebut dan menjanjikan lukisan itu akan selesai dalam waktu 20 jam. Kembali di Danau Como, ketika yang lain mempersiapkan pesta, Reddington justru menghampiri Kin dan memujinya karena Kin terlihat sangat cantik dan bahenol dengan gaun yang ia pakai. Kin berterima kasih akan hal itu dan memberitahu Reddington bahwa mungkin saja Blaze tak akan datang karena pelacaknya masih menunjukkan ia berada di rumahnya. Reddington berencana untuk membuat pelacak itu agar diketahui oleh Blaze dan agar ia mendapatkan kepercayaan dari Blaze karena dirinya hanya butuh Blaze bukan Anna Holdway yang merupakan pacar dari Blaze. Akhirnya Blaze menghadiri pesta itu dan Reddington mulai menyapanya serta mengajak Blaze untuk jalan-jalan karena lukisan tiruan yang wrestler sedang bawa akan tiba dalam waktu 20 menit lagi. Blaze yang tak mendapatkan lukisannya dengan terpaksa memutuskan untuk pergi. Tetapi ia bertemu dengan Kin yang mengajak Blaze untuk bertemu dengan lukisannya. Dan Reddington dengan segera meminta kepada anak buahnya untuk membungkus lukisan itu agar bisa dibawa oleh Blaze. Dan memberitahu Blaze bahwa saat ini dirinya harus segera menikmati dulu lukisan tersebut. Dan esok mereka akan membahas persiapan rencananya. Setelah pergi meninggalkan Reddington, Kin sangat senang dengan rencana mereka dan Reddington mulai menghubungi kepolisian Italia untuk melaporkan lukisan Rembrandt yang telah hilang tersebut. Di lokasi hitam, Cooper akhirnya mendapatkan kabar dari wrestler bahwa Blaze yang telah setuju menjadi rekan Reddington dijebak olehnya yang akan menyerahkan Blaze ke kepolisian Italia. Lalu Reddington menjelaskan kepada Kin bahwa dirinya menjebak Blaze untuk dibawa ke polisi agar dirinya bisa memasuki rumahnya yang tak jauh dari sini, serta ia bisa mengambil batu permata yang terletak di rumah miliknya. Ketika Reddington tiba di rumah Blaze, ia mulai menyamar sebagai anggota pembersih SGE yang akan membersihkan catatan dan aset Blaze agar tak diketahui oleh kepolisian yang akan segera menghampiri mereka. Reddington lalu menipu semua orang dan memberinya perintah untuk membuang berkas dan hard disk Blaze. Dan Reddington mengambil koin Lincoln yang ada pada mejanya. Lalu ia menyuruh Kin agar mengambil USB milik Blaze serta batu permatanya. Setelah berhasil mengambil yang ia butuhkan, Kin ternyata tertawa dengan rencana Reddington dan sangat senang karena mereka pada akhirnya berhasil mengantongi lukisan Picasso. Kembali ke lokasi hitam, Reddington meminta maaf karena dirinya membuat Cooper kesal. Cooper kesal karena Reddington tak pernah menghormatinya sebagai kepala dari Satgas ini dan dirinya kesal karena Reddington membuat anak buahnya harus mencuri lukisan serta membuat tagihan pada rumah di Danau Como itu. Lalu Reddington memberitahu Cooper bahwa mungkin nanti kepolisian Italia akan menyadari jika lukisan itu ternyata palsu dan akan segera meminta maaf kepada Blaze. Lantas Reddington juga memberikan Cooper berkas USB serta kalung yang berhasil Blaze
Blaze curi. Itu semua sudah cukup untuk menahannya dan menjauhi direktur baru FBI untuk tak lagi mengawasi Satgas ini. Sementara itu Tom menghampiri kediaman tempat di mana Denison berada dan mendapatkan Denison dalam keadaan terluka serta ada yang menyembunyikan bel di kediamannya. Langsung Tom segera bersembunyi dan melihat bahwa orang yang menghampiri mereka ternyata adalah Reddington yang bertanya terkait keberadaan dari Denison serta siapa yang memegang koper itu sekarang. Karena tak mendapatkan apa yang Reddington sedang cari, akhirnya ia dengan terpaksa menembak Denison serta meninggalkannya. Lalu Tom mulai menghampiri Denison dan bertanya untuk apa Kaplan menyuruhnya mengambil lukisan itu. Di sela-sela kematiannya, Denison mengusap sebuah nama yaitu Oleander dan memberitahu Tom untuk menemuinya. Serta scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Tom yang setelah tiba di rumahnya. Ia lalu mendapatkan telepon dari Dr. Nick yang memberitahu bahwa dirinya akan membantu Tom. Tetapi Tom tak nyaman apabila mereka membicarakan hal itu di telepon sehingga Dr. Nick meminta alamat tempat di mana mereka akan segera bertemu. Sementara itu Kin dihampiri oleh Tom dan memuji aroma masakannya. Lalu mereka kedatangan tamu yaitu Reddington yang meminta mereka untuk mengadakan cheers atas kepulangan dari Tom. Setelah melakukan cheers, Tom bertanya apa yang selama ini Reddington kerjakan. Episode 3 di season 5, scene dibuka oleh kepolisian yang sedang menggerebek rumah milik seorang pria bernama Scotty. Salah satu polisi menembaknya dan merekayasa bahwa Scotty lah yang hampir menembaknya sehingga polisi itu harus segera membunuhnya. Ketika polisi itu di dalam mobil, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang memujinya karena ia telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Lalu wanita itu meminta untuk menyerahkan sisanya kepada dirinya. Dan inilah Miss Rebecca Troll, blacklister nomor 76 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang mulai mengamuk kepada mesin esnya yang rusak saat ia kembali ke dalam kamarnya. Ia melihat kunci kamarnya terbuka dan memutuskan untuk meminjam telepon dari salah satu penghuni di sana. Saat ia kembali lagi ke dalam kamarnya, Reddington melihat sebuah tulisan yang bertuliskan Rivera wants you. Lantas Reddington menelpon Dembe dan bertanya apakah Dembe mendapatkan plat nomornya. Sementara itu Tom yang sedang bertemu dengan Nick dihampiri oleh Pete, lulusan terbaik jurusan kedokteran yang bisa membantu mereka mengidentifikasi DNA jasad yang Tom bawa. Reddington dihampiri oleh Kin yang bertanya bahwa apakah benar Reddington keluar dari hotelnya dan di koran Reddington ia menunjukkan seseorang polisi kotor yang melakukan pembunuhan terencana. Reddington mengatakan bahwa siapapun dalang dibalik semua ini, Kin harus menemukan polisi pembunuh bayaran tersebut. Di lokasi hitam, Kin lantas mulai menjelaskan bahwa opsir Andrew McGinnis, petugas pemula yang mempunyai catatan bersih dan korban pertamanya adalah Scotty Stansbury. Ressler menegaskan bahwa mungkin seharusnya mereka tak menuduh polisi karena polisi tugasnya melindungi bukanlah membunuh warga. Tetapi Cooper menjelaskan kadang amarah dan emosi bisa menjadi buruk apabila polisi itu adalah seorang polisi pemuda. Setelah rapat itu, Kin dan Ressler mulai menginterogasi Andrew dan rekannya secara terpisah. Kin menemukan fakta jika polisi itu berbohong dan dapat menyimpulkan jika polisi pemula itu ternyata benar adanya, yaitu polisi kotor. Di satu sisi, ketika Reddington diam di salah satu gudang, ia dihampiri oleh kelompok yang menyerang tempat tinggalnya. Kelompok tersebut mengatakan bahwa saudaranya Rivera sekarat karena Reddington tak pernah mengirimkan senjata yang mereka minta. Setelah Reddington mengetahui bahwa banyak suruhan Rivera untuk mencari dirinya, Reddington menjanjikan kepada kelompok itu untuk memberikan senjata dalam waktu 36 jam. Dan setelah mereka pergi, Deme bertanya bagaimana Reddington memenuhi permintaan senjata itu. Ressler dan Kin yang menghampiri rumah orang tua Scotty bertanya beberapa hal dan mereka menemukan fakta jika Scotty sempat bekerja dengan Waterday dan menerima pinjaman uang sebesar $100,000. Di saat itu Ressler mendapatkan SMS dari Henry yang meminta Ressler untuk mengembalikan salah satu mobil sebelum diidentifikasi oleh polisi. Sementara itu Reddington menghampiri tempat pegadaian yang berisi orang tua. Di sana ia bertemu dengan Glenn dan meminta pinjaman sebesar $1 juta. Di lokasi hitam, Kin menjelaskan tentang Waterday dan memberitahu bahwa Reddington mengatakan seseorang membayar polisi untuk melakukan pembunuhan. Ara mendapatkan informasi bahwa Waterday juga memberikan pinjaman uang kepada polisi dan 3 minggu lalu, Waterday memberikan pinjaman kepada polisi yang menembak Scotty, yaitu Andrew. Kin dan Samar mulai menghampiri perusahaan Waterday dan berbicara dengan salah satu manajer.
Mereka menanyakan terkait peminjaman uang kepada polisi dan peminjaman uang kepada Scotty. Lalu mereka meminta berkasnya. Sementara itu wanita yang bertemu dengan polisi di mobil sekarang bertemu dengan Jennifer dan meminta untuk mengakhiri Robert yang tak akan mencapai umur 45 tahun. Wanita itu menghasut apabila dirinya berhasil membunuh Robert Jennifer dapat menyelamatkan nyawa saudaranya dalam prosesnya. Lalu Reddington menghampiri Hawkins dan Putnam. Reddington meminta kebantuan kepada mereka berdua. Di saat Putnam memberikan gagasannya, Hawkins menjelaskan bahwa Reddington saat ini telah bangkrut. Putnam dan Hawkins mulai bertengkar karena mereka berdua tak sependapat. Lalu Reddington mencoba untuk menenangkan mereka dan memberikan mereka tugas untuk menemukan landasan pesawat pengiriman senjata pada Rivera. Di lokasi hitam, Aram menjelaskan bahwa ada 4 orang yang menggugat Waterday dan keempat orang itu telah tewas. Kin dan Samar mulai menghampiri salah satu kantor. Di sana terdapat kepala keamanan seorang pria bernama Tuan Johnson. Tuan Johnson menelepon salah satu pria. Pria tersebut sedang bersama seorang wanita dengan pakaian seksi yang bernama Rebecca. Setelah Rebecca mengetahui bahwa FBI akan mendapatkan berkas dari kantor pria itu, lantas Rebecca membunuh pria tersebut. Sementara itu Reddington memberikan pekerjaan kepada Tom dan menghampiri penjual senjata yang bernama Adika. Ia meminta senjata yang mereka pesan, tetapi Adika mempermasalahkan mengenai uang yang Reddington tak mampu bayar. Lalu Glenn tiba-tiba menghampiri mereka dan memberikan uang yang Adika minta tepat di hadapan mukanya. Reddington tak akan menyerahkan uang tersebut kepada Adika dan ia lebih memilih untuk memberikan Tom agar ikut bersamanya hingga kesepakatan mereka berhasil. Di dalam hutan, Reddington menelpon Smokey untuk bertanya terkait pesawat yang seharusnya mendarat di sini 4 jam lagi dan bagaimana cara mendaratkan pesawat itu di lapangan yang dipenuhi oleh pepohonan. Di satu sisi, Samar dan Kin mulai mendatangi TKP tempat di mana pria yang bersama Rebecca ditemukan tewas. Lalu Aram menjelaskan bahwa mungkin ia tahu target selanjutnya, yaitu Roberts or Willers. Kembali ke hutan, Reddington cukup kagum karena tingkah laku unik dari Smokey Putnam yang menggunakan gajah untuk membuat lintasan pendaratan pesawat dalam hutan. Kembali ke lokasi hitam, Aram memberikan informasi kepada Kin tempat di mana Roberts berada sekarang. Ketika Roberts di dalam mobil, ia mendapat telepon. Tetapi belum sempat ia mengangkatnya, ia diminta berhenti oleh seorang polisi suruhan Rebecca yang bernama Jessica. Jessica meminta kepada Roberts untuk menunjukkan STNK dan SIM miliknya. Dan di saat Roberts berbalik, Jessica menodongkan senjata kepada Roberts. Dan Kin Samar mulai menghampiri mereka dan memintanya untuk dengan segera menurunkan senjatanya. Sementara itu Reddington menyapa Adika yang baru saja mendarat. Setelah Tom terbebas dari ikatan Adika, ia menghampiri peti itu untuk mencoba senjatanya dan cukup memuji senjatanya. Pada saat Reddington memuat senjata tersebut ke dalam mobil, polisi ATF tiba-tiba menghampiri mereka dan meminta mereka semua untuk tiarap. Sementara itu, setibanya Ressler di lokasi Roberts akan ditembak, ia mulai berkomunikasi pada Jessica dengan memberikan cerita tentang sebuah petani yang menebus dosa. Sehingga membuat Jessica tersentuh dan berbicara bahwa wanita Rebecca menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan agar ia mendapatkan uang perawatan saudari dari Jessica. Jessica lantas menelpon Rebecca dan mengatakan bahwa dirinya tak mau melakukan hal itu dan Rebecca meminta janji temu dengannya karena ia tak nyaman berbicara lewat telepon. Akhirnya Rebecca sampai di tempat di mana ia akan bertemu dengan Jessica dan mulai menembaki pintu mobil Jessica. Lalu Ressler dari belakang mulai mendudukkan pistol dan akhirnya berhasil menangkap Rebecca. Tom yang takut dirinya akan dipenjara dan tak bisa menemukan keluarganya lagi, kaget dengan rencana Reddington karena salah satu anak buahnya menyamar menjadi polisi serta berhasil menangkap Adika dan kelompoknya. Serta ia berhasil mendapatkan senjata dan pesawat tersebut secara gratis. Di lokasi hitam, Cooper memberikan selamat atas pesawat jet yang baru saja Reddington dapatkan dan Reddington memberitahu bahwa hari ini Cooper sangatlah beruntung karena Cooper mendapatkan 2 buronan sekaligus. Di sana juga terdapat Kin yang sedang diceritakan bagaimana Reddington melakukan itu semua dan ia tak percaya bahwa Kin berhubungan darah dengan Reddington. Kin sangat berterima kasih karena Tom telah menawarkan bantuan kepada ayahnya karena itu sangat berarti baginya. Lalu Reddington menghampiri Ressler dan menawarkan bantuan apabila Ressler menghadapi posisi kesulitan karena Reddington yakin dirinya dapat diandalkan. Namun sayangnya Ressler menolak hal tersebut dengan tegas. Tetapi Reddington mengatakan bahwa tawaran itu akan tetap berlaku selama Ressler membutuhkannya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan
seorang wrestler yang sedang terdiam di basement. Ia tiba-tiba dihampiri oleh Henry yang akan segera memberikan tugas berikutnya kepada wrestler. Di satu sisi, Reddington dan Dembe sedang menikmati pesawat barunya meskipun tanpa pilot dan bahan bakar. Di saat Glenn menghampiri mereka, Reddington sempat mengatakan bahwa Glenn kesini untuk uangnya yang telah Reddington kembalikan. Sehingga sekarang Glenn telah diperbolehkan untuk pulang. Tetapi Glenn menolaknya dan mengatakan bahwa ia sangat tahu rasa bagaimana menjadi seorang yang penyendiri. Maka dari itu, lalu Reddington membukakan minuman untuk Glenn dan melakukan cheers bersama Dembe dan juga Glenn. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.